Tiga saham yang akan kita bahas di video kali ini, menurut saya memiliki fundamental yang baik, tapi secara teknikal dan valuasi masih murah. Disclaimer, tujuan video ini adalah untuk berbagi informasi, bukan ajakan untuk membeli. Selalu DCA, jangan lamsam. Selalu diversifikasi karena kita tidak tahu mana saham yang akan naik dan mana yang akan turun. Saham pertama adalah Unilever, kode UNVR. Ini adalah saham blue chip favorit investor dulu yang kini malah jadi saham pesakitan yang harganya turun terus. Jika dihitung dari titik tertinggi di Februari 2018, UNVR sudah turun lebih dari 65%. Bahkan saat ini harga UNVR sudah turun ke level di tahun 2012. Jadi investasi sejak 2012 uang tidak kemana-mana. Faktor utama yang menyebabkan penurunan bukan karena kinerja Unilever yang jelek, tapi karena aturan pembobotan free float di mana para manajer investasi yang memiliki Unilever dalam jumlah besar ramai-ramai mengurangi porsinya untuk menyesuaikan dengan aturan pembobotan yang baru. Saat ini UNVR memiliki market cap 160 triliun dengan revenue trailing 12 month atau setahun terakhir sebesar 40,5 triliun. Jadi secara valuasi, teman-teman bisa memiliki perusahaan yang menghasilkan 40,5 triliun dengan harga hanya 160 triliun. Untuk ukuran Unilever, salah satu perusahaan terbaik di Indonesia, harga ini saat ini sangat menarik. Teman-teman coba tanya kepada investor-investor lain. Pasti tidak akan ada yang bilang bahwa Unilever adalah perusahaan yang jelek. Justru saat ini banyak yang sudah mulai akumulasi saham ini. Saya turut prihatin dengan investor-investor yang sudah hold UNVR sejak 2012. Tapi bagi investor yang baru mulai mau beli, justru saat inilah yang ditunggu untuk mulai akumulasi Unilever. Unilever tetaplah Unilever. Walaupun kinerja setahun terakhir mengalami penurunan, Unilever pasti bisa kembali dengan kinerja yang lebih baik untuk tahun-tahun ke depan. Jangan lupa juga bahwa UNVR adalah pembagi dividen yang rutin. Walaupun ada penurunan dividen per share di 2020 yang lalu, saat ini UNVR memiliki yield di sekitar 4%. Sangat menarik untuk ukuran Unilever. Berikutnya adalah Sohu Global Health, kode saham SOHO atau Sohu. Ini adalah perusahaan yang berada di industri farmasi. Produk-produk unggulan mereka adalah Aimbus, Kurkuma, dan Deapet. Valuasi Sohu saya rasa cukup oke. Saat ini market cap-nya masih 8 triliun dengan pendapatan trailing 12 month 7,2 triliun. Saya rasa investor pasti tertarik dengan saham yang bisnisnya bagus ini. Bukan itu saja, Sohu juga memiliki cash 756 miliar. Jadi dengan mengeluarkan 8 triliun, teman-teman bisa memiliki perusahaan yang menghasilkan revenue 7,2 triliun dan cash 756 miliar. Yang paling menarik adalah dari sisi teknikalnya. Teman-teman yang suka analisa teknikal pasti suka dengan formasi candle bulanan yang seperti ini, di mana Sohu membentuk formasi bullish triangle atau bisa juga menyerupai formasi cup and handle. Plus, candle bulan Desember juga membentuk bullish pink bar. Teknikal tidak selalu berhasil, bisa saja gagal. Tapi formasi seperti ini kemungkinan bullishnya cukup besar. Even jika saham ini ternyata turun pun, kita bisa tenang karena Sohu memiliki bisnis yang jelas dan fundamental yang sangat bagus. Saham ketiga yang tidak kalah menarik adalah Widodo Makmur Unggas, kode WMUU. Ini adalah perusahaan yang berada di bisnis unggas, produk yang paling digemari masyarakat. WMUU memiliki pesaing-pesaing besar seperti Java dan Carun Pokpan. Walaupun begitu, pasar Indonesia adalah pasar yang sangat besar. Terbukti dari kinerja WMUU yang ternyata terus bertumbuh. Untuk bersaing di industri perunggasan, kita harus memilih perusahaan yang memiliki bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir agar bisa menekan harga di pasar. WMUU adalah perusahaan yang memiliki lini bisnis dari pembuatan pakan, pembibitan, hingga pemrosesan daging. Mereka bahkan juga mengembangkan program energi terbarukan sendiri berupa solar panel agar kebutuhan listrik juga bisa ditekan. Sama dengan UNVR dan Sohu, WMUU saat ini memiliki valuasi yang sangat menarik. Market cap saat ini sebesar 1,9 triliun. Revenue 12 bulan terakhir 2,5 triliun dan total aset sebesar 2,1 triliun. Jadi teman-teman hanya mengeluarkan uang 1,9 triliun untuk bisa memiliki perusahaan dengan revenue 2,5 triliun dan aset sebesar 2,1 triliun. WMUU juga sudah memiliki arus kas yang positif. Kekurangan WMUU adalah dari segi net marginnya sangat tipis dan hutangnya. Walaupun masih bisa di-cover dari aset lancar, WMUU rutin hutang pada bank. Jadi porsi terbesar dari total liabilitas mereka berasal dari hutang bank. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan adalah perusahaan ini baru saja IPO. Jadi data dan kinerja keuangannya masih harus dibuktikan untuk jangka lama.
Oke, semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman.